Udah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Perkenalkan, saya Arif, Kepala Toko Ambistor. Silakan, selamat datang di Toko Ambistor. Bayangmu hilang dalam waktu, janji dulu dah berlalu. Kini aku bebas, aku mampu. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama, aku dah reda. Tanah mesin, tanah tanya. Aku kuat tanpa drama. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama, aku dah reda. Tanah pusing, tanda tanya. Aku kuat tanpa drama. Jangan lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Udah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama, aku dah reda. Tanah pusing, tanah tanya. Aku kuat tanpa drama. Dulu sakit, sekarang lega. Cerita lama, aku dah reda. Tanah pusing, tanda tanya. Aku kuat tanpa drama. Jangan lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Udah lupa tanya lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Arif. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa diberikan waktu untuk memenuhi tugas rencana pengembangan bisnis kami. Dan ini untuk interview mengenai aspek-aspek yang ada di perusahaan. Sebelum kita melanjutkan ke interview, mungkin kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Aji Pangestu, dan juga perkenalkan saya. Saya Rentan Firinardi. Saya Muhammad Arif Farhan. Saya Valentino Febrianto. Di sini dalam proses penentuan tugas kami diminta untuk mengetahui terkait dengan open profile satu perusahaan, selanjutnya juga strategi penjualan satu perusahaan, sistematika marketing, pengembangan sumber daya manusia, dan juga bagaimana sistem informasi dikembangkan di suatu perusahaan Bapak. Untuk pembuka mungkin apabila saya diperkenankan, saya ingin bertanya mengenai cerita singkat terkait dengan perusahaan Bapak dari awal mulai berdiri hingga bergerak di bidang apa? Oke, ya, ini saya saya awali pertanyaannya. Jadi company profil perusahaan kami itu sebelumnya toko kecil. Jadi sebelum menjadi CV atau sudah menjadi perusahaan, itu toko kecil yang diawali dari kita menjual jamu. Jadi menjual jamu dan penjualan jamu, display jamu itu dikasih sedikit mainan anak kecil. Biasanya kalau orang tua beli jamu, kita siapkan mainan kecil-kecil. Nah, kemudian karena ada mainan itu, ada beberapa pembeli jamu, pelanggan jamu itu tadi tanya-tanya, loh ini kok murah Pak? Bisa nggak saya kulak gitu. Terus akhirnya ada beberapa pelanggan itu kulak. Akhirnya kita ngambil dengan komposisi besar. Biasanya kita cuma untuk ecer, tapi kita agen. Nah, dari situ akhirnya banyak. Kita tambah produk, terus akhirnya kita berganti.
jadi jual jamu berganti jual mainan. Seperti itu. Itu awalnya, awal perusahaan. Selamat siang. Di sini saya Selamat ingin bertanya tentang strategi penjualan perusahaan yang Bapak naungi sekarang. Itu pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan Bapak bersaing dengan perusahaan pesaing lain, Pak? Ya, jadi untuk sebelum kita buka CV itu memang mungkin kita pemain utama ya. Jadi masih belum banyak lah toko-toko yang menjual mainan. Jadi di saat kita sudah buka CV, udah banyak pesaing dan bisa dari pesaing mainan lokal maupun pesaing mainan importir. Jadi kita karena sudah lebih lama buka, jadi mungkin kita sudah tahu pasang surutnya usaha. Jadi kapan kita harus siap mengambil barang, maksudnya pulaan lah seperti itu. Terus kapan kita harus bisa menjual, seperti itu. Tapi banyak juga yang istilahnya kita pendekatan sama pelanggan. Jadi jangan sampai pelanggan itu lari gimana, kita kasih istilahnya servis lebih, di samping harga murah kita kasih servis lebih. Kadang banyak toko-toko baru itu dia jualannya nggak ambil untung, kadang ambil bonus dari supplier, akhirnya acur-acuran harganya lah. Kita lebih tekankan kita pendekatan kepada setiap pelanggan gitu. Apakah ada program realisasi yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan? Iya, Pak. Jadi kita di samping menjual, kita juga mengenal pelanggan kita. Apalagi pelanggan kita kan udah lama ya. Kadang turun generasi. Di saat generasinya masih orang tua, itu kita pasti dekat. Karena apa? Di saat pelanggan grosir kita anaknya punya hajat sunatan, ya kita ikut istilahnya bowo lah untuk memerat hubungan dengan pelanggan itu tadi. Terus kira-kira bagaimana caranya merekrut dan mengembangkan talenta terbaik di perusahaannya itu, Pak? Ya, jadi kita merekrut itu, sebelum merekrut memang kita pastikan bahwa karyawan ini senang menjual dulu ya, menjual. Terus kemudian pastikan memahami produk kita. Itu yang pertama. Terus selain memahami produk kita, juga senang dengan produk kita. Jadi di saat kita merekrut, memastikan itu dulu, baru kemampuan dalam pemasaran, nah istilahnya kemampuan dalam menjual gimana. Nah, itu yang terpenting. Dari cerita Bapak tadi, sudah mulai dari promosi di sosial media, kemudian pelaporan keuangan melalui Excel, artinya perusahaan Bapak ini atau AMZI ini sudah beradaptasi dengan globalisasi, di mana memanfaatkan teknologi yang ada. Apa betul seperti itu, Pak? Ya, betul. Jadi jadi sebelumnya kita pakai sistem nota. Jadi karyawan mencatat lewat nota, kemudian nota dikasihkan kasir disetorkan ke kantor. Tapi sekarang sudah ada software, jadi ada software khusus untuk bidang penjualan. Jadi kasir melakukan transaksi up to date, bisa langsung penjualannya berapa di saat itu juga. Terus kemudian
bisa terlihat. Di samping ada penjualan program penjualan itu, ada laporannya, tapi kasir juga wajib melakukan laporan secara pribadi, yaitu yang melalui Excel, kemudian dilaporkan ke admin pusat, seperti itu.